Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pengurus. Yang kami hormati para bapak dan ibu jamaah salat Isya Tarawih. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kami sampaikan adalah Ijaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, keagungan dan kemuliaan Al-Quran dari sisi ijaz, dari sisi kemukjizatan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita umat Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quranul Karim. Kitab yang agung, kitab yang mulia, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman. Al-Quran juga banyak mengandung ijaz, banyak mengandung kemukjizatan, miracle, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Dan orang-orang yang tidak percaya atau ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, Al-Quran sejak 14 abad yang silam memberikan tantangan kepada mereka-mereka yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah sudah memberikan penjelasannya, bahkan Allah bersumpah akan keagungan Al-Quranul Karim. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Allah bersumpah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran dengan firman-Nya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Munasabah, korelasi, hubungan antara apa yang Allah sumpahkan, yaitu tempat beredarnya bintang, dengan Al-Quran. Pertama, bintang tempatnya adalah tinggi, maka begitulah Al-Quran kedudukannya amat sangat tinggi. Yang kedua, bintang adalah menjadi pedoman, terutama untuk nelayan tradisional. Dia bisa mengetahui cuaca dan lain sebagainya melalui bintang, maka bintang sebagai pedoman secara fisik. Dan Al-Quran pun sesungguhnya adalah menjadi pedoman, menjadi hudan, menjadi guidance, menjadi petunjuk bagi kita umat Islam untuk mendapatkan kehidupan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan tamsil, pengibaratan bagaimana keagungan Al-Quran, bagaimana kemuliaan Al-Quran itu. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami, Allah turunkan Al-Quran itu di atas sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Padahal gunung itu kuat, kokoh, besar. Allah memberikan tamsil, Allah memberikan pengibaratan akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan di atas sebuah gunung,
maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Mengapa? Takut khasyatullah kepada Allah akan keagungan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Kalau gunung saja makhluk Allah yang tidak memiliki akal takut terhadap Al-Quran, bagaimana seharusnya manusia yang Allah berikan akal seharusnya lebih takut akan kemuliaan keagungan Al-Quranul Karim, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, sejak Al-Quran diturunkan, Al-Quran tidak pernah lepas daripada tantangan. Al-Quran tidak lepas daripada tuduhan. Tapi semuanya itu dibantah. Bahkan sampai saat ini, abad teknologi, abad 20, orang mau mencari-cari kesalahan Al-Quran. Dari segi sains, segi bahasa, segi historis, segi apapun, tidak akan mendapatkan kekurangan, tidak akan mendapatkan kesalahan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menantang dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah berfirman, seandainya kalian ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha agung dan maha mulia. Yang menjadi perantara adalah malaikat Jibril yang agung dan mulia. Dan yang menerima Al-Quran adalah Nabi dan Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang diturunkan adalah agung dan mulia Al-Quran. Maka jadilah malam itu ketika Al-Quran diturunkan pertama kali adalah malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Allah menantang sejak 14 abad yang silam bagi orang-orang yang ragu-ragu atau yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mislih. Coba kalian buat satu surah semisal Al-Quran. Dari segi balaghahnya, keindahan bahasanya, sastranya, kedalaman bahasanya, bahkan terdapat dalam Al-Quran miracle, kemujizatan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, bahkan oleh bangsa jin. Kalaupun seandainya kata Al-Quran, bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul bersatu padu untuk membuat semisal Al-Quran, keindahannya, balaghahnya, sastranya, dan dari banyak sisi akan keagungan Al-Quran, niscaya kata Allah, mereka tidak akan mampu membuatnya. Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allahu akbar. Dalam kesempatan yang singkat ini, terlalu banyak, terlalu luas akan kemujizatan Al-Quran, miracle. Dari segi bahasa, sastra, Quran itu mengandung keindahan bahasa. Dari segi sains, ilmu pengetahuan, Quran memiliki kemujizatan yang disebut dengan al-i'jazu al-ilmi, kemujizatan dari sisi sains, ilmu pengetahuan. Dan itu bisa dibagi-bagi lagi dari segi al-ijaz at-tibbi, kemujizatan dari segi kedokteran. Al-ijaz al-falaki dari sisi astronomi.
al-ijaz al-bahri, oceanologi dari sisi kelautan, dan masih banyak lagi kemujizatan Al-Quran. Salah satu contoh saja dalam kultum yang singkat ini, saya akan membawakan kemujizatan Al-Quran dari sisi al-ijazu al-ilmi, dari sisi sains, secara spesifik dari al-ijaz at-tibbi, dari segi kemujizatan secara ilmiah kedokteran. Bagaimana 14 abad yang silam belum ditemukan alat seperti sekarang, tapi Al-Quran sudah mampu bagaimana secara detail diciptakan kita manusia ini dari proses sulalah mintin, saripati tanah, berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang dalam kedokteran disebut dengan zigot, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian dibuatlah oleh Allah tulang dibungkus dengan daging, lalu 40 hari, lalu 120 hari Allah tiupkan ruh, maka jadilah bayi kecil di dalam perut seorang ibu. Allahu Akbar. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata izaman, fa kasawnal izama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Itulah asal kita manusia, Bapak Ibu yang kami hormati. Bagaimana proses penciptaan kita manusia di dalam perut ibu kita sungguh sangat luar biasa, dan ini membuat takjub dunia kedokteran abad 20. Padahal waktu itu Quran diturunkan 14 abad yang silam, belum ada penemuan teknologi seperti sekarang ini. Secara detail Quran menjelaskan proses penciptaan manusia pertama dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin, kemudian dijadikan nutfah. Setelah itu, setelah nutfah, Allah jadikan alaqah, yang dalam kedokteran disebut dengan zigot, yang secara bahasa sudah sangat indah. Alaqah yaitu menggantung, secara bahasa menggantung pada dinding-dinding rahim, yang sering diterjemahkan oleh kita yaitu alaqah, yaitu segumpal darah. Dalam bahasa kedokteran disebut dengan zigot. Kemudian berproses lagi, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian dari zigot, dari segumpal darah, Allah ciptakan menjadi mudghah, segumpal daging. Allahu Akbar. Summa khalaqnal mudghata izaman. Kemudian Allah ciptakan dari daging itu tulang. Fakasawnal izama lahma. Kemudian kami bungkus, kata Allah, tulang itu dengan daging. Setelah 120 hari, maka Allah tiupkan roh. Maka jadilah waktu itu kita sebagai janin yang hidup di dalam perut ibu. Allahu Akbar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terakhir satu contoh saja lagi dari kemujizatan Al-Quran yang sungguhnya amat sangat banyak. Dari sisi oceanologi, dari segi sains tentang kelautan, bagaimana 14 abad yang silam Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surah Ar-Rahman. Allah ciptakan ada air laut dan ada air tawar. Bagaimana keagungan Al-Quran, miracle 14 abad yang silam, dan itu membuat kegaguman para saintis abad kini. Bagaimana ada air laut, ada air asin, dan ada air tawar. Itu bertemu, marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Tapi ada barzakh, ada pemisah. Maka alam kubur pun disebut dengan barzakh.
memisahkan antara dunia kita dengan alam akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, barzakhun la yabghiyan, sehingga dengan kekuasaan Allah, dan itu adalah miracle, kemujizatan Al-Quran, ternyata diteliti seperti ada pembatas antara air laut yang asin dengan air tawar, sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu tidak mampu berenang, tidak mampu melompat atau tidak mampu melewati daripada air laut itu. Begitupun ikan-ikan yang ada di air tawar, seakan-akan ada dinding sehingga dia tidak bisa ke air laut. Subhanallah, kemujizatan Al-Quran sungguh amat sangat banyak. Al-Quran bukan hanya sebagai hudan, petunjuk, furqan, syifa, tapi Al-Quran di dalamnya terdapat ijaz, terdapat kemujizatan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kitab umat Islam, kitab yang agung, kitab yang mulia, dan kitab yang benar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.